menjadi pewaris bijaksana. Sebenarnya dalam tema ini yang akan ditekankan pada pewarisnya, ya, pada pewaris. Pewaris, tentunya bagaimana menjadi pewaris yang bijaksana. Nah, pewaris dalam bahasa Indonesia yang berarti mewariskan, ya. Yang mendapatkan warisan namanya waris. Jadi pewaris itu yang mewariskan. Sedangkan yang mendapatkan warisan, yang untung, yang mendapatkan ya manfaat, itu adalah waris. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara, berbicara tentang pewaris, sesungguhnya kita semua adalah pewaris. Artinya, kita yang satu saat pasti akan mewariskan. Kenapa? Karena kita ya tidak akan selamanya hidup. Karena itu, kita menjadi pewaris bagi generasi berikutnya. Kita menjadi pewaris bagi anak-anak saudara-saudari sekalian. Jadi bagaimana kita nantinya bisa menjadi pewaris yang bijaksana. Ini yang kita bahas dan kita harapkan satu saat kita bisa menjadi pewaris yang bijaksana. Nah, pewaris tentunya memiliki warisan. Warisan yang kita miliki ada dua hal. Satu berupa materi, benda-benda. Yang kedua, non-materi. Nah, keduanya sering kita anggap, ya kita punya anggapan kita memiliki. Kita memiliki materi, benda-benda seperti rumah, kendaraan, tanah, dan yang lain-lain. Tetapi kita juga memiliki yang berupa non-materi. Nah, biasanya dalam masyarakat pada umumnya orang hanya berpikir bagaimana dapat mewariskan benda-benda atau materi. Maka biasanya orang ketika sudah berkeluarga mempersiapkan untuk anak-anaknya, yaitu benda-benda yang macam-macam. Bisa berupa rumah, berupa toko, berupa perhiasan, berupa tabungan di bank, macam-macam. Tetapi juga orang tua yang cukup bijaksana, biasanya tidak hanya ya berpikir mewariskan materi berupa benda-benda, tetapi mewariskan bagaimana ya anak saya supaya pinter. Karena kalau anak saya hanya saya wariskan berupa benda-benda, benda-benda ini kan tidak bisa ya dimiliki selamanya dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau anak saya pandai dan saya sekolahkan sehingga memiliki pengetahuan, keilmuan yang cukup, maka itu sudah merupakan warisan dari orang tua. Nah, jadi orang tua mewariskan benda-benda, tapi juga bukan berupa benda-benda. Bisa dengan mengirim anaknya mengikuti pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi, sampai di luar negeri. Itu tidak lain adalah memberikan
warisan dari sang pewaris, yaitu orang tua. Karena orang tuanya mampu, sehingga mengirim anaknya untuk belajar setinggi-tingginya. Nah, tapi yang kadang orang tua kurang begitu memperhatikan. Kalau berupa materi, iya. Berupa keilmuan, iya. Tetapi bukan bagaimana anak-anak ini juga menjadi orang yang baik, orang yang benar. Nah, selain ilmu, maka anak-anak juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kebenaran, tentang kebaikan, supaya bisa menjadi anak yang baik satu saat. Karena tentunya orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang baik, yang mengerti kepada orang lain. Nah, hal ini juga pernah dijelaskan ya, oleh Guru Agung Sang Buddha Gotama dalam Dhammadaya Sutta Majjhima Nikaya 3. Sang Buddha dalam khotbahnya menjelaskan bahwa jadilah pewarisku dalam dhamma, bukan pewarisku di dalam materi. Ya. Jadi Sang Buddha tegas, jadilah pewarisku di dalam dhamma. Wahai siswa-siswaku, jangan menjadi pewaris dalam materi. Nah, ini ada kisahnya, karena pada satu saat Sang Buddha ya setelah menerima dana makan siang, lalu memakannya dan merasa kenyang, merasa cukup. Lalu kemudian ada sisa makanan. Sisa makanan ini lalu untuk dikemanakan? Nah, saat itu berbarengan datang ada 2 orang biku. 2 orang biku ini belum makan. Lalu kemudian Sang Buddha mengutarakan, mau makan makanan ini tidak. Makan makanan sisa yang tidak saya makan ini. Kalau nggak dimakan, nanti ini akan saya buang di tanah yang kosong, yang tidak ada rumput, atau di air yang tidak ada kehidupannya. Nah, 2 orang biku ini yang lapar berpikir akan menerima makanan sisa itu tidak. Nah, Sang Buddha nyatakan kalau memakan makanan yang sisa ini memang nanti menjadi kenyang sehingga malamnya bisa tidur nyenyak. Tapi kalau tidak makan bisa lemes, bisa ya sulit tidur. Tapi Sang Buddha menegaskan, ya jadilah pewarisku di dalam dhamma. Artinya sebagai waris ya menerima warisan tetapi sesuai dhamma ya, bukan warisan materi. Nah, inilah yang menariknya di sini. Nah, kalau siswa Sang Buddha itu hanya menerima warisan berupa benda-benda seperti makanan kan benda-benda dan makanan itu hanya bertahan ya 24 jam. Nanti kalau hanya mikirin makanan, benda-benda atau yang lain, nanti akan dicela. Ya karena itu Sang Buddha kemudian meminta jadilah pewarisku di dalam dhamma, bukan pewaris di dalam materi atau benda-benda. Nah, hal itu juga dilakukan sendiri.
oleh Guru Agung Sang Buddha Gotama. Ketika putranya yang masih usianya pada waktu itu 7 tahun, Pangeran Rahula. Pangeran Rahula ini satu saat ketika Sang Tathagata, Guru Agung datang di Kapilawastu, pada waktu itu lebih 1 tahun lah. 1 tahun setelah mencapai perangan sempurna. Jadi Rahula usianya kurang lebih 7 tahun. Ya, karena 6 tahun pertapa dan kemudian 1 tahun kemudian baru kembali. Jadi Rahula usianya itu 7 tahun. Nah, Rahula merengek-rengek minta warisan kepada Sang Tathagata. Ya. Karena memang sudah diajari oleh ibunya, yaitu Dewi Yasodhara. Ya. Nah, karena itu merengek-rengek pada Sang Buddha. Ya, berikan aku warisan, berikan aku warisan. Sang Buddha berpikir, kalau aku memberikan warisan berupa materi benda-benda, maka ini tidak akan bisa bertahan lama. Karena pada waktu itu, ya Sang Buddha Gotama itu masih punya hak untuk menjadi putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu. Tetapi Sang Buddha berpikir, kalau Rahula saya berikan warisan tahta dan calon raja, maka ini tidak akan memberi manfaat yang lebih besar bagi kehidupan Rahula. Makanya lalu Rahula ditabiskan sebagai seorang samanera. Samanera kecil. Samanera pertama itulah Rahula. Masih 7 tahun ditabiskan sebagai seorang samanera. Nah, ini Sang Buddha, Guru Agung kita, di sini konsisten. Ya, konsisten. Konsistennya di mana? Sebagai orang tua, ya, yang mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk mewariskan, ya, mewariskan yang terbaik dan mewarisi yang terbaik dari Sang Buddha, ya, warisilah Dhamma, jangan mewarisi benda-benda. Ini juga dilakukan kepada putranya. Maka Sang Buddha memberikan warisan Dhamma kepada Rahula, sehingga Rahula menjadi samanera. Akhirnya Rahula ketika dewasa, ya umur 20 tahun, dia menjadi biku. Setelah menjadi biku, mencapai tingkat kesucian arahat. Dan Rahula meninggal lebih dulu dari Guru Agung Sang Buddha. Nah, ini artinya bahwa Sang Buddha memberikan satu petunjuk kepada para siswanya, apakah para biku atau umat, hendaknya ya sebagai pewaris, ya sebagai orang tua atau orang yang lebih tua siapapun, hendaknya mewariskan ya hal-hal yang memang berguna. Artinya sebagai pewaris yang bijaksana. Pewaris yang bijaksana itu, ya, kalau bagi perumah tangga, jangan hanya mewariskan materi. Tapi wariskanlah yang non-materi. Nah, karena, ya, warisan materi ini kan tidak bisa bertahan lama. Kita sering lihat, ya, orang itu dalam perjalanan hidupnya dia menjadi orang sukses, jadi orang yang ya berjaya lah. Lalu dia pikir dia bisa mewariskan harta kepada anaknya sampai 7 turunan. Ada itu yang begitu. Tapi ternyata ketika harta yang telah dicapai oleh orang tuanya
yang diharapkan bisa sampai 7 turunan. 7 turunan itu ya 3 ke atas, 3 ke bawah. Jadi sampai dari ya misalnya orang tua, anak, cucu, ya sampai ke bawahnya apa itu, cicit, canggah dan seterusnya. Jadi, ya ketika orang tua hanya berpikir mewariskan harta saja, belum tentu hartanya itu bisa bertahan sampai 7 turunan, bahkan sampai generasi yang kedua saja itu banyak yang lalu ya sudah habis. Di zaman sekarang kita pernah mendengar, pernah melihat ya orang yang kaya seperti itu. Ternyata ya habis sampai anaknya, mungkin sampai cucunya habis. Zaman Sang Buddha dulu juga ada di Savatthi yang dia pikir ya harta yang diwariskan pada anaknya bisa sampai 7 turunan, ternyata habis. Habis karena apa? Karena anaknya ini pergaulannya salah. Dia bergaul dengan penjudi, bergaul dengan orang-orang jahat. Nah, dia tidak bisa mengelola harta kekayaannya. Akhirnya ya habis sana sini sehingga dia sendiri ya sebagai yang dulunya anak orang kaya raya, karena hartanya sudah habis, dia menjadi gelandangan. Itu pernah diceritakan oleh Guru Agung Sang Buddha. Jadi sebagai pewaris yang bijak, maka tentulah dia tahu bahwa dia akan mewariskan kepada ya warisnya itu tentunya hal-hal yang berguna, yang bisa bertahan untuk waktu yang lama. Nah, pengetahuan, apalagi pengetahuan tentang kebaikan, itu kan akan berguna. Karena itulah maka ya dalam kehidupan ya kita seperti sekarang, kita harus bisa berpikir jauh ke depan. Harta materi iya, kepintaran iya, tetapi bagaimana anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak yang baik, anak yang ya santun, anak yang berbakti pada orang tua, dia nanti akan menjadi orang tua yang juga dapat mencintai keluarganya. Karena begitu. Hal yang baik akan turun, diwariskan kepada anak, nanti anak kepada cucu dan seterusnya. Itu kalau anaknya itu anak yang baik. Karena orang tua mewariskan yang baik kepada anaknya. Tapi kalau orang tua, karena keserakahannya, karena kebenciannya, ya, lalu kemudian dia menjadi sering timbul kemarahan, sering timbul kedengkian, iri hati, kikir, pongah, sombong, keras kepala, ya. Dia tidak tahu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga nanti juga akan ditiru biasanya. Kalau orang tuanya seperti itu akan ditiru. Apa-apa marah, apa-apa ya timbul kejengkelan, kedengkian lah. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi sifat-sifat yang baik itu juga sungguhnya warisan. Selain daripada kata-kata yang baik. Nah biasanya anak yang ya dia mengidolakan orang tuanya, kata-katanya akan diingat.
Sampai kapanpun juga. Bahkan orang tua yang sudah meninggal, dia akan ingat kata-katanya. Dan itu dijadikan sebagai apa? Sebagai pedoman, sebagai landas hidupnya. Karena apa? Karena orang tua mewariskan, tidak hanya mewariskan harta, tidak hanya mewariskan pendidikan, tapi mewariskan nilai-nilai luhur, nilai kebaikan. Maka contoh dan bentuk keteladanan ini penting sekali. Makanya ya kadang ada orang tua yang banyak bicara, ada orang tua yang sedikit bicara, ada orang tua yang ya tidak banyak bicara, ya, tetapi dia memberikan keteladanan sikap. Nah di sini, jadi orang yang ya banyak bicara belum tentu dia ikuti, ya, diikuti kata-katanya. Karena banyak bicara, bicaranya tidak memiliki nilai. Tapi ada orang yang sedikit bicara, masih diikuti kata-katanya. Tapi ada sedikit bicara, tapi perilakunya baik. Ya. Dia memiliki cinta kasih, kasih sayang pada siapa, dia dermawan, dia rendah hati, dia tidak sombong. Maka ini biasanya diikuti oleh ya anak-anaknya. Anak-anaknya dia bisa ya melihat sisi-sisi baik. Nah ini secara tidak langsung adalah warisan yang diturunkan kepada anaknya. Nah, berkaitan dengan biasanya ruang-ruang untuk ya menempa anak, ya seperti misalnya ya wihara sekolah minggu, lalu kemudian sekolah Buddhis, ya di sini kan kita ada sekolah Buddhis, itu sebenarnya adalah ruang-ruang untuk menempa karena barangkali di rumah tidak sanggup untuk mendidik anak, ya membentuk karakter anak, makanya perlu ruang-ruang untuk belajar. Nah, itu yang punya anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Tapi kalau anaknya udah besar-besar, memang ya sulit. Ya, karena sudah besar-besar, ya dewasa, ya nanti cucunya, kalau bukan anaknya, ya cucunya. Karena mungkin ya mengenal Buddha Dhamma, ya ini sudah ya dewasa, ya anak-anaknya ya sudah besar-besar sehingga kita tidak ada kesempatan ketika yang mendidik anak bisa diarahkan ke wihara. Nah, terbukti bahwa anak-anak yang ya dididik dengan nilai-nilai bajik, nilai-nilai dhamma di wihara, sekolah minggu, lalu kemudian juga di sekolah Buddhis ini memiliki ya sisi karakter yang lebih baik, nilai-nilai yang lebih baik. Nah, ini adalah cara mendidik. Ya. Jadi tidak hanya memilih sekolah yang bagus, yang mungkin terbagus di kotanya, tetapi belum tentu nilai-nilai ya Buddhisnya ini kan belum tentu ya ada, karena tentunya warisan yang ingin diberikan kepada anak-anaknya adalah warisan yang terbaik. Karena orang tua memiliki harta terbaik, maka diwariskan kepada anaknya tentu yang terbaik juga. Nggak mungkin lah kalau orang tua punya yang terbaik, lalu kasih yang biasa-biasa atau kasih yang ya tidak baik. Nah inilah sebagai orang tua yang bijak, sebagai pewaris, ya maka mewariskan kepada anak-anak yang terbaik. Mungkin harta terbaik sudah bagus, nggak salah ya sebagai perumah tangga
mewariskan harta, ya, kecuali sebagai biku, ya, mewariskan, ya, utama adalah dhamma. Tapi sebagai berumah tangga mewariskan harta, mewariskan berupa benda-benda materi, tetapi juga yang non materi juga perlu, yaitu mewariskan tentang pengetahuan yang tinggi tentang segala hal, tetapi jangan lupa pengetahuan tentang kebajikan. Nah, ini sesuai dengan pesan Guru Agung Sang Buddha Gautama dalam Dhamma Dayada Sutta. Ya, Sang Buddha ya menegaskan bahwa jadilah pewarisku di dalam Dhamma. Jadi Sang Buddha mewariskan Dhamma sehingga para siswa ini mewarisi Dhamma dari Guru Agung Sang Buddha. Nah, warisan Dhamma ini tentunya berupa Dhamma sebagai pengetahuan, ya, yang dapat mengantarkan seseorang, ya, melihat hal-hal yang ada di dalam dirinya, ya, kekurangan-kekurangannya, dan berusaha untuk menepis, bahkan melenyapkan kekurangan-kekurangannya. Ya, ya, kita semua itu sebelum mencapai sucian dari pengotor pikiran, ya, kita ada keserakahan, ada kebencian, ada ketidaktahuan. Tetapi ini harus kita pahami ini sebagai hal yang harus kita, ya, kikis dan kita lenyapkan. Ya. Nah, para suci ketika mereka telah melenyapkan keserakahan, kebencian, ya, mereka melihat dengan jelas, ya, melihat dengan jelas yang dikatakan cakukaran, memiliki pengetahuan dengan jelas, nyana karani, memiliki ketenangan batin yang luar biasa, upasamaya, memiliki kemampuan batin yang tinggi, abhinyaya, dan pencapaian pencerahan sempurna, sambodaya. Nah, ini kalau seseorang ini dalam praktek dhamanya telah berkembang, yaitu para arya, ya, para arahat itu akan ini mewariskan, ya, dhamma yang sejati itu. Nah, karena itulah mereka telah melenyapkan dari derita, karena derita itu telah, ya, dipahami dengan jelas, dan sebabnya derita telah dipotong, maka lenyapnya derita, ya, dengan jalan tengah Majjhima Patipada yang dijelaskan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, ini jadi kalau seorang bisa menjadi pewaris Dhamma, ya, seperti yang Guru Agung minta kepada kita, jadilah pewarisku di dalam Dhamma, ya, mereka-mereka yang benar-benar memang telah menemukan jalan, telah mengikuti jalan, dan telah, ya, mengakhiri penderitaan. Bagi mereka yang telah, ya, menyelesaikan tugas hidupnya, ya, di dalam perjuangannya untuk menuju tujuan akhir, ya, memang sudah tidak ada masalah lagi.
telah mewarisi, maksud saya, yaitu warisan Dhamma sesuai dengan anjuran Guru Agung Sang Buddha. Jadilah pewarisku Dhamma. Ya. Nah, kita memang ya beruntung ya, kita lahir sebagai manusia, kita sebagai waris, artinya mewarisi Dhamma. Tetapi kita belum sampai mewarisi Dhamma semuanya, seutuhnya. Karena kita masih sedikit sekali, ya, masih sedikit. Kita baru mengenal Dhamma. Kita belum mewarisi Dhamma seutuhnya. Karena kita masih harus ya berjuang. Dan entah kapan ya kita bisa ya mewarisi Dhamma secara keseluruhan ya, secara total. Tetapi ya kita harus ini saja, yakin saja. Maka kita sekarang ini perlu ya yakin sebagai umat Buddha, artinya yakin bukan hanya sekedar diucapkan, apalagi yakin hanya sekedar KTP, ya. Keyakinan sebagai ya sekedar dalam KTP ya sebagai umat Buddha. Tapi keyakinan kita, sadar kita itu berdasar karena kita meyakini ya, Sang Buddha sebagai yang Maha Suci yang telah mencapai dengan sempurna. Kita meyakini Dhamma yang beliau telah ajarkan, yang telah dibabarkan dengan jelas dan sempurna. Kita meyakini Sangha sebagai siswa-siswa beliau yang telah ya menyelesaikan ya tugasnya, yang telah mengikuti jalan tengah mencapai kebebasan nibbana. Nah, dengan kita punya keyakinan inilah yang kita harus tumbuhkan. Nah ini, yang bisa kita lakukan ya kita punya keyakinan yang berdasar, yaitu mulika sada, bukan keyakinan yang tidak berdasar, amulika sada. Kalau kita punya keyakinan yang ya berdasar, karena kita punya dasar yang kuat. Kenapa kita yakin kepada agama Buddha, yakin kepada Tiratana, Mustika Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini menjadi modal kita sebagai ya waris yang mewarisi dari Dhamma, ya, yang mewarisi dari Sang Buddha, ya, karena Sang Buddha adalah pewaris Dhamma. Kita bisa ketahui, tapi Sang Buddha juga mewariskan Dhamma yang berupa materi, yaitu simbol-simbol Dhamma, vihara-vihara. Coba vihara-vihara. Di mana ada vihara-vihara? Ya, bangunannya besar-besar, nilainya itu wah miliaran dan tak terhitung. Itu adalah seperti harta Sang Buddha. Karena vihara adalah sebenarnya adalah ya rumah Sang Buddha. Karena di vihara itulah Sang Buddha, patung Buddha, terupang Buddha itu ada. Nah, belum lagi ya harta Sang Buddha, yaitu para siswanya ya yang tak terhitung ya. Jadi Sang Buddha sangat kaya sekali sebagai ya seperti orang tua. Sang Buddha sangat kaya sekali. Tapi Sang Buddha selalu mengatakan pada waktu beliau masih hidup, ya warisilah ajaranku Dhamma, bukan mewarisi materi, bukan mewarisi makanan, sisa makanan bukan, tapi warisilah Dhamma. Tapi nyatanya ya kita semua itu juga sebagai yang mewarisi juga selain Dhamma juga materi. Ya, kita tahu ya bahwa dengan adanya wihara, dengan candi-candi, orang banyak mendapatkan manfaat. Ya, manfaat kebajikan, bahkan juga bukan Buddhis pun seperti candi-candi mereka dapat penghidupan loh.
dari misalnya dagang ini itu. Jadi Sang Buddha mewariskan yang berupa ya materi dan non materi itu bukan hanya untuk umat Buddha, tapi juga untuk yang bukan umat Buddha bisa merasakan manfaat. Inilah agungnya ya. Dan begitu Sang Buddha Guru Agung kita ya sebagai pewaris yang bijaksana. Nah, karena itulah kita semua juga sebagai umat Buddha kita hendaklah bisa menjadi pewaris yang bijaksana. Kita semua ya baik para biku, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai berumah tangga, sebagai ya kita semua siswa-siswa Sang Buddha ya, itu memiliki harta materi ya. Sebagai berumah tangga memiliki harta materi itu pasti sedikit atau banyak atau sangat banyak ya. Tetapi memiliki harta non materi. Harta non materi yaitu pengetahuan tentang kebijaksanaan yang tentunya bisa diturunkan, diwariskan kepada anak-anaknya. Paling tidak kalau tidak mampu mewariskan ya nilai-nilai luhur yang ya dapat diucapkan berupa pesan-pesan ya itu diarahkan dengan cara ya kepada anak-anaknya mendukung dan menganjurkan ke wihara, belajar dhamma, sekolah minggu, kemudian mengikuti pendidikan Buddhis. Itu adalah cara untuk mewariskan harta ya baik materi maupun bukan non materi. Demikian juga keyakinan kalau kita sebagai umat Buddha yakin, yang memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat, kita turun kepada anaknya. Dengan cara tadi, agar supaya anak-anaknya juga memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu adalah bentuk yang bisa kita lakukan dengan mewariskan apa yang kita miliki sebagai pewaris yang harus mewariskan suatu saat kepada anak-anaknya, ya kepada orang-orang yang dicintai.